Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan poin A dan B. Poin A yaitu pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Terus yang kedua yaitu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ialah agar kegiatan manajemen dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan dari sebuah organisasi. Maka fungsi-fungsi manajemen perlu dilakukan dengan baik. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang diadopsi dari pendapat M. Sobri Sutikno, yaitu dalam literaturnya berjudul Manajemen Pendidikan, bahwa fungsi-fungsi itu meliputi fungsi perencanaan, terus ada fungsi pengorganisasian, terus ada fungsi pemotivasian, dan juga ada fungsi pengawasan. Nah, selanjutnya yaitu bagian B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keaksaraan fungsional. Pengertian keaksaraan fungsional. Pendidikan keaksaraan fungsional terdiri dari dua konsep, yaitu ada keaksaraan dan juga fungsional. Keaksaraan secara sederhana menulis. Keaksaraan didefinisikan secara luas sebagai pengetahuan dasar dan keterampilannya yang diperlukan oleh semua warga negara dan salah satu pondasi bagi penguasaan kecakapan-kecakapan hidup yang lain. Sedangkan menurut terminologi yaitu fungsional dalam keaksaraan berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan dilakukannya pembelajaran di dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar bermakna atau bermanfaat atau fungsinya bagi peningkatan mutu dan taraf hidup warga belajar dan masyarakatnya. Terus ada yang kedua yaitu tujuan keaksaraan fungsional. Mustafa Kamil menyebutkan tujuan program keaksaraan fungsional yaitu pembelajaran masyarakat agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar tulis, terus ada hitung, dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu bahwa tujuan program keaksaraan fungsional adalah meningkatkan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan taraf hidup warga belajar dan menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar warga belajar. Terus untuk memecahkan masalah keaksaraannya. Yang ketiga ada konsep dan prinsip-prinsip keaksaraan fungsional. Menurut Saleh Marzuki yaitu adapun konsep baru yang disebut keaksaraan fungsional menjanjikan akan memecahkan masalah-masalah klasik dan masalah yang sulit, yaitu motivasi peserta didik dan secara bersamaan menghubungkan keaksaraan dengan ekonomi, sosial, dan aplikasi politik di negara sedang berkembang. Oleh karena itu, pelaksanaan keaksaraan fungsional haruslah berdasarkan prinsip-prinsip utama keaksaraan fungsional yang dikembangkan berdasarkan perspektif baru pendidikan orang dewasa. Menurut Kusnadi, prinsip-prinsip penyelenggaraan keaksaraan fungsional adalah yang pertama ada konteks lokal, dan yang kedua ada desain lokal, yang ketiga ada proses partisipatif, yang keempat ada fungsionalisasi. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pelaksanaan keaksaraan fungsional. Menurut Suepardi dalam visi media informasi pendidikan luar sekolah, bahwa pendekatan yang tepat antara lain adalah memberikan keterampilan untuk dapat bekerja yang dapat memberikan penghasilan sambil didorong untuk belajar. Dengan demikian, pendekatan yang tepat untuk kegiatan pelaksanaan keaksaraan adalah dengan cara memberikan keterampilan pada warga belajar yang bertujuan mengatasi kehidupannya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Baik, cukup sekian dari saya.
Kurang dan sekurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahid dari kelompok 9. Sini akan memaparkan poin C dan poin E. C. Tingkat keaksaraan fungsional. Kegiatan pembelajaran untuk warga belajar dilakukan juga seperti kegiatan pembelajaran non sekolah formal, yang artinya kegiatan pembelajarannya mengacu pada standar kompetensi keaksaraan. Standar kompetensi keaksaraan fungsional dikembangkan berdasarkan level atau tingkat. Tingkat tersebut ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat keaksaraan dasar. Ciri-ciri warga belajarnya yaitu mereka belum mengenal semua huruf, belum bisa merangkai kata dengan lancar, dan belum mengerti arti sebuah kalimat dengan jelas. Tingkat yang kedua, tingkat keaksaraan lanjutan. Mereka biasanya sudah bisa membaca dan menulis walaupun sederhana, tetapi pada tingkatan ini masih belum lancar. Yang tingkatan ketiga, tingkat keaksaraan mandiri. Pada tingkatan ini, warga belajar diharapkan sudah mempunyai sekat untuk terus belajar secara mandiri. Selanjutnya, poin E, implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan. Dalam implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan berbasis kompetensi, memerhatikan kecakapan personal, interpersonal, warga belajar, antarpersonal, fenomena, kejadian, perkembangan sosial budaya masyarakat, dan dampak teknologi dalam kelangsungan kehidupan manusia. Pendidikan keaksaraan fungsional merupakan pendidikan untuk pendekatan untuk membantu mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan mereka, baik keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, berpikir, mendengar, berbicara, dan mampu menganalisis permasalahan dalam kehidupannya, serta pemberdayaan potensi lokal. Penurunan angka buta huruf bagi penduduk yang berusia di atas 15 tahun berkaitan dengan latar belakang warga belajar. Mereka berasal dari kelompok miskin dan termarginalkan. Sedangkan jika dilihat dari sisi geografi, mereka berasal dari daerah terpencil atau masyarakat pinggiran yang tidak berkesempatan memperoleh akses pendidikan yang memadai. Untuk mempertemukan kebutuhan belajar yang beragam, program pembelajaran, musyawarah, warga belajar, tutor, dan... Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada materi yang terakhir, yaitu tentang manajemen fungsional, manajemen keaksaraan fungsional. Apa saja manajemen keaksaraan fungsional? Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini menyatakan bahwa perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk pencapaiannya ataupun mencapainya. Perencanaan keaksaraan fungsional merupakan tahap awal sebelum program keaksaraan fungsional dilaksanakan. Perencanaan ini dimulai sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta jumlah masyarakat yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga sasaran utamanya pokok itu adalah mengembangkan kemampuan masyarakat terampil dalam membangun daerahnya sendiri yang tercapai. Terus berbagai pihak yang terlibat bersama dalam PKBM menyusun perencanaan keaksaraan fungsional, antara lain ada perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan rekrutmen peserta didik, menyusun materi program dan perencanaan kurikulum, dan yang terakhir itu perencanaan fasilitas dan pembiayaan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Abdurrahman Fatoni menyebutkan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan membentuk ikatan dalam rangka menjalin hubungan baik antara tiap-tiap bagian atau tiap bagian atau sub-sub bagian sehingga dapat
koordinasi yang baik antara orang yang terlibat, proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau ditentukan. Di dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, terselip juga fungsi koordinasi. Mulyasa menyatakan bahwa koordinasi atau dalam bahasa Inggris coordination berasal dari bahasa Latin cum yang berarti berbeda-beda dan ordiner yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat bermanfaat karena organisasi terdiri atas berbagai komponen dan memerlukan interaksi timbal balik. Program pendidikan yang memerlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak membutuhkan koordinasi lintas sentral dan bidang sehingga pada tahap implementasi hal ini akan berjalan dengan baik. Terus yang ketiga ada kegiatan motivasi. Menurut Amitembun, secara teoretik ada dua jenis motivasi. Yang pertama ada ekstrinsik dan yang kedua ada intrinsik. Menurut Semerholm dalam Dian Wijayanto mendefinisikan motivasi sebagai suatu kekuatan dari dalam individu yang mempengaruhi tingkatan, arahan, dan persistensi dalam menunjukkan upaya pekerjaan. Oleh karena itu, permotivasian dalam program keaksaraan fungsional sangat menentukan efektivitas pelaksanaannya. Jika tutor dan warga belajar motivasi dengan baik, maka tujuan program yang dilaksanakan akan mudah tercapai. Sehingga outputnya dari pelaksanaan keaksaraan fungsional ini bisa bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Yang keempat ada pengawasan. Menurut Edward Saylis menyebutkan bahwa pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategi. Untuk Untuk memastikan bahwa sebuah proses evaluasi mampu mengawasi tujuan individual dan institusional tersebut. Maka evaluasi tersebut harus dilakukan dalam 3 level evaluasi, sebagaimana berikut. Segera melibatkan pemeriksaan harian terhadap kemajuan pelajar. Jangka pendek membutuhkan cara yang lebih struktur dan spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnya dan sedang meraih potensinya. Jangka panjang adalah Jangka panjang adalah sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis, sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan rencana aksi yang telah ditetapkan berdasarkan pada tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang disusun. Terus yang itu ada implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan. Dalam implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan berbasis kompetensi, memperhatikan kecakapan personal, interpersonal, warga belajar, antar personal, fenomena, kejadian, perkembangan sosial budaya, masyarakat, dan dampak teknologi dalam kelangsungan kehidupan manusia. Pendidikan keaksaraan fungsional merupakan pendekatan untuk membantu mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, berpikir, mendengar, berbicara, dan mampu menganalisis permasalahan dalam kehidupannya serta pemberdayaan potensi lokal. Penurunan angka buta huruf bagi penduduk yang berusia di atas 15 tahun berkaitan dengan latar belakang warga belajar. Mereka berasal dari kelompok orang-orang miskin yang termarginalkan. Sedangkan jika dilihat dari sisi geografi,
mereka berasal dari daerah terpencil atau masyarakat pinggiran yang tidak berkesempatan memperoleh akses pendidikan yang memadai. Untuk mempertemukan kebutuhan belajar yang beragam, program pembelajaran, musyawarah warga belajar, tutor, dan pengelola kelompok belajar keaksaraan. Sekian, terima kasih.